Setelah diskusi berakhir, Putri Weina datang menemui Yu Hao dan bertanya apakah Yu Hao akan pergi mengintai pergerakan Kekaisaran Ryue. Yu Hao menjawab bahwa setiap operasi harus dibangun di atas intelijen dari misi pengintaian. Jadi sebelum menyerang musuh, alangkah baiknya jika mencari tahu informasi mengenai kemampuan musuh terlebih dahulu. Weina berpikir sejenak sebelum menyatakan keinginannya ikut bersama Yu Hao memasuki wilayah musuh. Weina mengatakan bahwa dirinya pasti akan sangat membantu Yu Hao mengingat jiwa bela diri mereka yang hampir serupa. Selain Weina memiliki jiwa bela diri tipe spiritual seperti Yu Hao, Weina juga memiliki jiwa bela diri kedua tipe pendukun atribut es. Selama ini Weina terus berada di belakang layar dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Karenanya Weina berencana ikut bersama Yu Hao dengan alasan ingin melakukan sesuatu untuk kerajaannya. Bahkan jika bukan karena alasan ini, Weina pasti telah mengorbankan dirinya dan ikut menyusul Aotian. Weina menjelaskan bahwa Long Aotian telah meninggal. Saat itu Long Aotian mati akibat hantaman sinar jiwa yang dilepaskan oleh alat jiwa kelas 9 demi melindungi Weina. Pada awalnya Weina ingin ikut meninggoy bersama Long Aotian, namun karena Weina memikul tanggung jawab yang sangat besar, ia harus tetap hidup demi negara dan rakyatnya. Huo Yu Hao terkejut tak menyangka orang sehebat Long Aotian pada akhirnya tewas dalam medan perang. Saat itu Long Aotian adalah sosok yang paling kuat di turnamen sebelumnya. Bahkan jika 7 monster Shrek bergabung, mereka masih dibuat kesulitan mengalahkan Long Aotian seorang diri. Yu Hao masih ingat dengan jelas perjanjian tantangannya dengan Long Aotian. Saat itu Long Aotian menantang Yu Hao bertarung 1 lawan 1 jika Yu Hao telah tumbuh lebih kuat. Namun sayangnya saat ini Long Aotian telah tiada. Yu Hao bertanya seberapa besar kerugian yang Sekte Tubuh alami selama perang berlanjut. Tubuh Weina menegang ketika dia menjelaskan bahwa Sekte Tubuh sebelumnya memiliki 11 judul Douluo. Namun sekarang 3 diantaranya telah tewas termasuk guru Weina, 4 lainnya terluka parah dan lebih dari sepertiga murid Sekte Tubuh telah mati. Huo Yu Hao terkejut setelah mendengar perkataan Weina. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Weina menjelaskan bahwa Kekaisaran Ryue menyergap di malam hari dan menggunakan semacam alat jiwa khusus untuk mengganggu alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah itu tiba-tiba saja pasukan insinyur jiwa muncul menahan setiap individu kuat dan mencoba membunuh mereka semua. Selain insinyur jiwa, Kekaisaran Ryue juga membawa begitu banyak master jiwa jahat. Jika bukan karena guru Weina yang berjuang mati-matian melindungi keluarga Kekaisaran, dipastikan keluarga Kekaisaran Jiwa Surgawi saat ini telah musnah. Namun meskipun keluarga Kekaisaran selamat, guru Weina meninggal akibat luka parah yang ia alami. Setelah mempertimbangkan permintaan Putri Weina, Yu Hao akhirnya mengizinkannya ikut bersamanya, namun dengan syarat Weina harus mengikuti setiap perintah Yu Hao. Setelah keduanya sepakat, Yu Hao dan Weina segera terbang meninggalkan kota menuju wilayah musuh. Setelah terbang setinggi 3000 meter di atas permukaan tanah, suhu di sekitar semakin turun dan Weina tampak mulai kewalahan akibat kekuatan jiwanya yang sangat terkuras. Weina diam-diam memandang Yu Hao dengan tatapan kagum di matanya. Keduanya pada dasarnya memiliki usia yang sama, bahkan Yu Hao sedikit lebih muda darinya, namun perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Weina bergumam pada dirinya sendiri mengatakan bahwa dengan kekuatan Yu Hao saat ini, tidak heran ia mampu membantu Kekaisaran Starluo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdou. Yu Hao menjelaskan bahwa jika ingin terhindar dari alat jiwa deteksi Kekaisaran Ryue, mereka setidaknya harus berada di atas ketinggian 3000 meter. Yu Hao memegang alat jiwa tipe terbang Weina membawanya terbang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Di bawah bantuan Yu Hao, Weina dapat dengan mudah terbang semakin tinggi hingga mencapai ketinggian 4000 meter. Setelah mencapai ketinggian 4000 meter, Weina melepaskan jiwa bela diri bunga salju tipe dukungan yang dapat memulihkan kekuatan mereka berdua. Setelah memulihkan kekuatan, Yu Hao melepaskan keterampilan imitasinya menyembunyikan keberadaannya. Melihat ini Weina sekali lagi dibuat takjub dengan berkata, "Tidak heran kau begitu hebat dalam pengintaian. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan unik yang dapat menyembunyikan keberadaanmu. Selain itu kau bahkan dapat menggunakan kekuatan es tertinggimu untuk menghindari alat jiwa pendeteksi panas, ditambah dengan mata spiritualmu. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan denganmu dalam hal pengintaian." Yu Hao menggunakan mata rohnya menatap ke bawah tepat ke arah pangkalan militer Kekaisaran Ryue. Ketika Yu Hao mengamati pangkalan militer Kekaisaran Ryue, ekspresinya berubah suram menyadari pertahanan musuh dapat digambarkan tak tertembus.
Struktur pertahanan di Bagun sangat sempurna, terlebih lagi pangkalan militer Kekaisaran Ryue dilengkapi 5 formasi jiwa. Kelima formasi jiwa ini dibentuk oleh 5 legiun insinyur jiwa. Dengan adanya legiun insinyur jiwa yang melindungi bangsa, pangkalan militer Kekaisaran Ryue dipastikan terlindungi dengan sangat baik. Huo Yuhao menghela nafas berat, bahkan seorang Douluo utama sekalipun akan kesulitan menembus basis pertahanan dari 5 formasi jiwa. Yuhao lantas bertanya seberapa banyak legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa yang ada di sini. Wei Na menjawab dalam perang sebelumnya ada 2 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa. Legiun ini adalah legiun insinyur naga jahat dan legiun insinyur jiwa teror Claw. Hati Yuhao semakin tenggelam setelah mendengar legiun insinyur naga jahat juga ada di sini. Di antara 5 legiun insinyur jiwa tangan yang melindungi bangsa, legiun insinyur naga jahat menduduki peringkat kedua terkuat setelah legiun insinyur jiwa bulan matahari. Sedangkan untuk legiun insinyur jiwa teror Claw berada di peringkat 3, sementara legiun insinyur jiwa Phoenix menduduki peringkat keempat, dan yang terlemah di antara kelimanya adalah legiun insinyur jiwa tiran jahat. Tidak heran Kekaisaran Jiwa Surgawi mengalami kekalahan yang begitu parah. Legiun insinyur jiwa naga jahat dan legiun insinyur teror Claw merupakan 2 dari 4 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. Tepat ketika Yuhao akan kembali ke pangkalan Kekaisaran Jiwa Surgawi, tengkorak emas bermata 3 bereaksi memberikan peringatan bahaya. Yuhao dengan perasaan panik menatap ke bawah dan menemukan salah satu formasi jiwa di bawahnya bersiap menembak ke arahnya. Huo Yuhao segera meraih Wei Na melemparnya ke kejauhan demi Wei Na terhindar dari serangan yang meleset ke arah mereka. Sementara Wei Na dilempar ke kejauhan, Yuhao yang tidak sempat lagi menghindar berusaha terbang semakin tinggi menjauh dari serangan yang melesat ke arahnya. Suara Yuhao tiba-tiba terdengar di kepala Wei Na memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Tepat sesaat sebelum sinar cahaya merah menghantam Yuhao, sisik terbalik di Tian bereaksi menyelimuti tubuh Yuhao melindunginya dari serangan sinar cahaya merah. Yuhao jelas menyadari betapa mengerikannya serangan ini, jika bukan karena memiliki perlindungan dari Ditian, dipastikan pada saat ini Yuhao telah menjadi abu. Setelah selamat dari serangan, Yuhao bersama Wei Na dengan cepat melarikan diri kembali ke kota Heavendou. Ketika mereka tiba di kota Heavendou, wajah Wei Na terlihat sangat pucat karena ketakutan. Ia lantas bertanya serangan macam apa itu sebelumnya serta bagaimana Kekaisaran Ryue menemukan kita. Yuhao menjelaskan bahwa sinar cahaya merah sebelumnya datang dari alat jiwa ofensif terkait. Meskipun Yuhao tidak yakin bagaimana Kekaisaran Ryue bisa menemukan lokasi mereka, Yuhao samar-samar menebak bahwa Kekaisaran Ryue sepertinya telah membuat kemajuan baru alat jiwa pengawasan berbasis darat. Deteksi alat jiwa pengawasan darat ini bahkan dapat mencapai hingga ketinggian 4000 meter di udara. Setelah mendengar penjelasan Yuhao, ekspresi Putri Wei Na semakin suram. Sebelumnya kesenjangan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Ryue sudah sangat besar. Jika benar Kekaisaran Ryue membuat kemajuan baru dalam alat jiwa pengawasan, kesenjangan di antara keduanya pasti semakin besar. Jika ini terus berlanjut, dipastikan Kekaisaran Jiwa Surgawi akan benar-benar lenyap di benua ini. Huo Yuhao berusaha menghibur Wei Na mengatakan untuk tidak perlu khawatir, meskipun alat jiwa deteksi Kekaisaran Ryue dapat mendeteksi hingga ketinggian 4000 meter di udara, namun area yang ia cakup pasti tidak terlalu luas. Yuhao yakin Kekaisaran Ryue pasti akan memperketat pertahanan mereka setelah insiden ini, karenanya Yuhao tidak bisa lagi membawa Wei Na jika melakukan pengintaian berikutnya. Wei Na mengerti apa yang Yuhao khawatirkan. Ia lalu memberi Yuhao alat jiwa sinyal tingkat tertinggi milik Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dengan adanya alat jiwa sinyal ini, Yuhao dapat meminta bala bantuan Kekaisaran Jiwa Surgawi jika Yuhao bertemu bahaya. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dan terus merenung memikirkan pertahanan Kekaisaran Ryue. Serangan yang Kekaisaran Ryue lepaskan sebelumnya bahkan dapat melukai Douluo berjudul dengan sangat serius. Jika bukan karena perlindungan dari skala terbalik di Tian, serta teknik imitasi untuk menyembunyikan diri terus-menerus, tidak mungkin bagi Yuhao dapat melarikan diri dengan selamat. Di pagi harinya, Yuhao melaporkan hasil penyelidikannya ke Penatua Song dan Dekan Yan. Wajah semua orang semakin serius ketika mereka mendengar deskripsi Yuhao. Penatua Song mengatakan bahwa ia akan menemani Yuhao di pengintaian berikutnya. Meskipun serangan formasi jiwa sangat kuat, namun seharusnya tidak masalah selama ada Penatua Song di sisi Yuhao. Mata Yuhao berbinar ketika berkata ingin mencari tahu seberapa jauh jangkauan alat pengintai terbaru Kekaisaran Ryue. Yuhao sangat yakin kalau alat jiwa pengintai udara berbasis darat secara khusus dibuat untuknya. Karena ulah Yuhao, Kekaisaran Ryue selalu mendapatkan kerugian yang sangat besar. Yuhao berkata bahwa di malam berikutnya ia berencana kembali mengintai pangkalan militer musuh.
Jika ingin memenangkan pertempuran, mereka harus terlebih dahulu memahami situasi serta kekuatan musuh yang sebenarnya. Sementara itu di Istana Kekaisaran Ryue, Permaisuri Juzi datang menemui seorang pemuda yang merupakan sepupu jauh Su Tianran. Ketika pemuda itu menatap tubuh seksi Juzi, ia tanpa sadar meneguk seteguk air liur ketika gairah dan nafsunya semakin tak terbendung. Pria itu mengatakan dia telah lama menantikan momen seperti ini. Ia tidak menduga Su Tianran akan secara pribadi memintanya melakukan gituan-gituan dengan istrinya sendiri. Juzi tersenyum polos sembari berkata Su Tianran tidak ingin ada orang lain yang mengetahui rahasia ini. Karenanya, tidakkah kamu takut dia akan membunuhmu setelah kita gituan? Pria itu menatap Juzi dengan tatapan aneh ketika dia bertanya apa maksud dari perkataan Juzi. Juzi hanya tersenyum dan sebuah aroma aneh dari tubuhnya membuat lelaki di depan seketika jatuh pingsan. Setelah pria itu tidak sadarkan diri, Juzi meraihnya kemudian melemparnya ke atas ranjang. Ketika Juzi berjalan ke atas tempat tidur, ia mengeluarkan sebuah beda tajam berbentuk jarum di tangannya. Singkatnya 15 menit berlalu, Juzi melaporkan kepada Su Tianran bahwa ia telah menyelesaikan rencana awal mereka. Su Tianran melambaikan tangannya meminta Juzi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Setelah kepergian Juzi, salah seorang bawahan Su Tianran muncul melaporkan bahwa Pangeran Tianhe telah meninggal di tangan Permaisuri Juzi. Su Tianran mengangguk memerintahkan bawahannya untuk segera memberitahu dokter kekaisaran untuk menemuinya setelah pemeriksaan selesai.